Arshila membelalakan matanya sempurna, memandang Aska dengan tatapan bingung. Apa yang kau lakukan? Aku bisa ceritakan nanti setelah selesai mandi. Saya tidak biasa menunggu. Setelah melepaskan semua pakaiannya, Aska mendorong pelan tubuh Arshila untuk memberikannya tempat di dalam bathtub. Lagi pula bathtub itu besar jika dua orang ada di dalamnya. Seketika Arshila memejamkan matanya kuat, jantungnya semakin berdebar kencang mendapati Aska yang masuk ke dalam bathtub bersamanya sampai air dalam bathtub itu meluap. Sempit, gumamnya pelan, naik sedikit ke atas tubuhku. Dengan pasrah, Arshila hanya bisa menurut hingga kini kepalanya bersandar pada dada Aska. Sungguh, sentuhan kulit mereka seperti sengatan listrik kecil yang Arshila rasakan. Seperti ini, masih sempit. Aska kembali bertanya memastikan, menahan senyum tipis di wajahnya. Ia memandang gemas pipi Arshila yang kini berubah merah merona. Arshila menggelengkan kepalanya cepat, membuat nafas pelan untuk menstabilkan detak jantungnya yang berdebar tak karuan. Iya, sudah lumayan. Jadi, apa yang kau lakukan tadi di pesta? Arshila berusaha menahan gugup, menelan ludah kasar begitu mendapati pertanyaan Aska. Jantungnya berpacu dengan kencang, memberikan tatapan melas ke arah suaminya. Aku bertemu seseorang di sana. Saat kau berbicara dengan para petinggi, ada orang yang datang ke meja. Kevin. Aska bertanya memastikan, mengernyitkan dahinya penasaran. Aku tidak tahu siapa namanya. Arshila mengedikkan bahunya acuh, menghela nafas panjang sebelum melanjutkan percakapan mereka. Dia berbicara kurang sopan, sepertinya dia bukan orang baik, jadi aku mengajaknya keluar dan lelaki itu dibuat semakin penasaran, memandang Arshila dengan tatapan serius. Dan apa Arshila? Katakan saja. Bibir Arshila sedikit gemetar, memejamkan matanya kuat seolah tidak berani memandang ke arah Aska. Aska mendengus pelan. Apa dia mati? Tidak tahu, semoga saja tidak, balas Arshila. Wanita itu seketika membelalakan matanya, tidak menyangka dengan respon Aska barusan. Kenapa kau tidak marah? Untuk apa saya marah? Aska menggelengkan kepalanya saking tidak habis pikir, mengelus punggung Arshila dengan busa sabun yang menutupi tubuh mereka di dalam air bathtub. Kau melakukan hal yang benar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Keadaannya atau segala macam yang akan membuatmu dalam masalah. Arshila sedikit tersentak memandang Aska dengan tatapan bingung. Aska terkekecil. Itu tidak akan terjadi, ucapnya tegas. Siapa yang berani membuat masalah dengan saya selain dirimu, Arshila? Apa itu sebuah sindiran? Ucap Arshila. Tatapannya berubah sinis dari jarak sedekat ini. Wanita itu bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Bagaimana ini? Sepertinya hanya detak jantung Arshila yang berdebar kencang. Ia merasakan debaran jantung Aska normal pada umumnya. Kenapa kau melihat saya seperti itu? Saya tampan ya? Aska terkekeh gemas. Arshila harus segera mengambil sikap. Jangan sampai ia ketahuan merasa salah tingkah dengan keadaan mereka sekarang. Apa yang harus Arshila lakukan? Wanita itu bergeming sembari berpikir keras. Tidak terlalu lama, otak cerdasnya mendapatkan ide-ide gila yang sebelumnya tidak pernah Arshila pikirkan. Iya, banyak orang bilang padaku jika aku beruntung memiliki suami tampan. Arshila menarik senyum tipis, melemparkan tatapan menggoda ke arah Aska. Apa pilihannya ini benar? Sejujurnya Arshila tidak punya pilihan lagi. Lagi pula nanggung, sekalian saja tancap gas, ugal-ugalan bukan? Tubuh Aska menegang seketika memberikan tatapan curiga. Ia berdam tegas sembari menoleh ke samping seolah mengalihkan perhatiannya dari sorot wajah Arshila. Iya, yang mereka katakan memang benar. Ah, ini masih sempit. Arshila mengerang sesaat, membetulkan posisi tubuhnya menjadi berada di atas Aska. Pikirannya tidak bisa dikendalikan. Arshila tidak punya pilihan lain daripada tertangkap basah sedang gugup mendapati posisi mereka yang seintim ini. Jangan menggoda saya, Arshila. Aska mulai bergegas tidak tenang, mendapati Arshila yang mulai menempelkan sesuatu di bawah sana. Arshila memanyunkan bibirnya kemas, mengalungkan tangannya dengan indah di leher Aska. Siapa yang menggoda siapa? Jika kau tidak siap untuk tergoda, harusnya tidak perlu menggangguku saat mandi. Wanita itu berusaha menahan diri. Jangan sampai ia yang memulai permainan lebih dulu. Ia harus terus memancing Aska yang memulainya. Siapa yang menyuruh saya duduk di lantai tadi? Aska menaikkan sebelah alisnya arogan.
Ia berusaha mengendalikan pikirannya agar tidak terpancing. Sial, wanita itu justru menggesekkan sesuatu di bawah sana. Berhenti melakukannya, Arshila. Aku bilang sempit. Bisik Arshila memeluk Aska dengan erat sembari berbisik serak tepat di samping telinga suaminya. Apa kau sudah puas sekarang? Aska baru saja keluar dari kamar mandi, tampak menggunakan bathrobe dengan handuk yang mengeringkan rambutnya. Ia kini memandang Arshila yang terbaring di atas ranjang. Arshila tidak menjawab pertanyaan itu, bahkan mengacukannya begitu saja. Wanita itu fokus memandang ke arah layar handphone yang digenggamnya. Entahlah, dalam batinnya tidak berhenti memanjakan nama Tuhan setelah melihat siklus menstruasi dalam aplikasi benda pipi canggih tersebut. Apa ada masalah? Aska meletakkan handuk itu, melangkah mendekati Arshila yang kini menggigit jarinya dengan raut khawatir. Hari ini masa suburku. Arshila beralih memandang ke arah Aska. Bagaimana kalau aku hamil? Tanyanya dengan nada menyentak. Aska terdiam beberapa saat, memikirkan perkataan Arshila barusan. Ia melirik Arshila yang tampak cemas seperti ada sebuah penyesalan karena melakukan hal itu dengannya tadi di kamar mandi. Itu tidak akan terjadi, ucapnya. Tahu dari mana? Arshila bertanya sembari menaikkan sebelah alisnya. Kenapa Aska sangat percaya diri sekali menjawabnya? Seperti benar-benar tidak akan terjadi hal yang paling ditakuti oleh Arshila sekarang. Bagaimana kalau aku benar-benar hamil? Tolong jawab aku, Tuan Aska. Seperti tercekik karena dipojokkan oleh Arshila. Aska menahan ludah kasar sembari melemparkan tatapan tajam seolah menantang. Kau tidak perlu memikirkan hal yang belum tentu terjadi, Arshila. Itu tidak baik. Aku bertanya, jika aku benar-benar hamil apa yang akan kau lakukan? Tanya Arshila dengan lantang penuh keseriusan. Aska mengeraskan rangnya kuat, mengepalkan tangannya seolah menahan amarah. Lahirkan saja anak itu, saya yang akan membawa dan mengurusnya. Ini yang mau kau dengar. Arshila terkekeh pelan, namun seolah melemparkan ejekan kepada Aska. Semudah itu kau menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan karirku, tubuhku? Oh ya Tuhan. Ia mengerang frustasi, menarik rambutnya sendiri sembari menekuk lututnya. Aska beranjak mendekat, mengelus punggung wanita itu dengan lembut. Lagi pula itu tidak akan terjadi. Tenanglah, ucapnya berusaha menenangkan Arshila. Kenapa kau sangat yakin kalau aku tidak akan hamil? Saya mengeluarkannya di luar, kata Aska, mengangkat baunya acuh. Ia berdecak kemudian menarik senyum tipis. Dasar polos. Apa? Apa katamu tadi? Polos? Arshila membelalakan matanya, menepuk bau Aska dengan kuat. Karena kau mengkhawatirkan hal yang tidak mungkin terjadi. Apa kau tidak bisa membedakan sperma saya keluar di dalam dan di luar? Saya lupa, kau tidak pernah bermain dengan orang lain, jadi saya memakluminya. Aska menggelengkan kepalanya pelan, mengiringi perih begitu perasakan bahunya yang ditepuk Arshila lumayan kuat tadi. Arshila menganga kaget, mengemukkan pipinya gemas. Ucapan Aska terdengar menyebalkan namun berhasil membuatnya merasa lega. Karena jika ketakutannya terjadi, Arshila tidak bisa membayangkan sehancur apa hidupnya nanti. Mengandung bukan hal yang mudah. Terlebih lagi untuk seorang model yang sedang merintis karir seperti dirinya sekarang. Sepertinya kita harus punya lebih banyak kondom di rumah. Aska seketika menoleh ke arah Arshila, tubuhnya bergidik ngeri mendengar ucapan istrinya barusan. Untuk apa kau melakukannya? Berjaga-jaga? Arshila mendengus kusar, kemudian menarik selimut sembari merubah posisinya menjadi berbaring di atas ranjang. Lebih baik sedia payung sebelum badai. Apa? Badai katanya. Menurut Bapak Baron, bagaimana strategi Anda selama menjabat menjadi presidir DKD untuk memberantas kesenjangan secara tuntas, termasuk reformasi lembaga penegak hukum sistem peradilan Anda? Karena masih ada beberapa kasus korupsi yang sering kami dengar akhir-akhir ini. Apakah jika Anda menjadi presidir 2 DKD bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Arshila berada di ruang tengah bersama popcorn di depannya. Sorot matanya tertuju pada layar televisi yang sedang memperlibatkan acara debat Baron debat yang sangat sengit antara Baron dan Dharma, saling menyerang argumen satu sama lain. Halo Navara semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Taloka. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. See you next time. Bye-bye.